Oke, kita akan lanjut kita punya pelajaran The Knowledge of God. Ini adalah bagian ketiga, dan judul bagian ketiga adalah The Fundamental Principles, prinsip-prinsip dasar. Kita mulai di Kisah 16 ayat 30. Ada orang-orang yang menanyakan, apa yang saya harus lakukan untuk bisa diselamatkan dari dosanya? Dan jawabannya di ayat berikutnya adalah, kamu harus percaya kepada the Lord Jesus Christ, dan kamu akan diselamatkan. Jadi kuncinya kamu harus percaya. Di Review Herald Juli 5 kita lihat, di sini ada orang-orang yang menyatakan bahwa semua atau segala hal yang kita harus lakukan ialah untuk percaya dalam Yesus Kristus. Betul, ini dikutip dari ayat 31 tadi. Dan mereka membuat seakan-akan nggak ada bedanya, atau mereka membuat sehingga hukum Tuhan itu bisa diinjak-injak sementara mereka percaya. Jadi untuk percaya itu yang dimaksudkan mereka adalah percaya tapi melanggar hukum Tuhan. Jadi nggak apa-apa untuk saya injak-injak hukum Tuhan, yang penting saya percaya. Jadi nggak apa-apa untuk believe in Jesus sementara saya tidak menurut akan perintah hukumnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kelompok ini tidak mengerti fundamental principles fundamental daripada rencana keselamatan. Jadi ada bedanya dengan fundamental belief dengan fundamental principle, karena kalau bilang fundamental belief, belum tentu saya menurut firman Tuhan. Belum tentu saya tidak menginjak-injak hukum Tuhan. Sementara kalau orang yang mengerti fundamental principles, dia punya belief itu termasuk tidak melanggar hukum Tuhan. Kita lihat di sini, di SDA punya fundamental belief berubah kan, dari tahun 1889 ke 1914 berubah menjadi sesuatu yang lain di 1931, dan sebelum dirubah namanya fundamental principles. Waktu dirubah namanya fundamental beliefs. Sementara belief itu nggak cukup kalau masih melanggar hukum Tuhan. Sementara fundamental principle ialah percaya hukum Tuhan dan mengungkapkannya dalam penurutan akan firman-Nya. Dan ada perbedaan antara kedua ini kan. Yang fundamental principles cuma ada satu God, satu the Lord Jesus Christ, anak God. Sementara fundamental beliefs tahun 1931, Godhead atau Trinitas ini terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ada perbedaannya dari fundamental principles dengan fundamental beliefs. Ada terjadi perubahan. Di Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah kehidupan kekal. Artinya kalau bukan yang ini, kebinasan yang kekal. Harus yang ini untuk dapat kehidupan kekal. Dan kehidupan kekal ialah untuk mengenal Engkau satu-satunya God yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus anaknya. Jadi sangat fundamental kepada seseorang punya keselamatan untuk mengenal God itu cuma satu, dan anaknya Yesus Kristus itu bukan God in personality, dan itu pun cuma satu. Sangat penting untuk keselamatan orang untuk memiliki fundamental principle daripada hal ini. Jadi nggak cukup untuk believe, tapi yang di-believe itu ada 3 personality. Jadi life eternal itu perbedaannya adalah fundamental principle dengan fundamental belief. Ada perbedaan. Di Matius 16 ayat 16, Petrus bilang, engkau adalah Kristus, anak Bapa yang hidup, anak God yang hidup. Dan kita tahu God itu adalah satu, yang adalah the Father. Dan Petrus katakan, engkau adalah Kristus, anak daripada God yang hidup. Dia nggak bilang engkau adalah Kristus, salah satu God, personality daripada satu God itu. Bukan. Itu bukan kehidupan kekal. Dan di ayat 18, Tuhan Yesus jawab kepada Petrus, di atas batu ini, di atas fondasi ini, di atas pengertian yang benar bahwa saya anak Bapa dan saya bukan God, walaupun saya God nature-nya, berdasarkan saya anak Bapa dan saya adalah oknum yang berbeda dari Bapa saya akan membangun gereja saya. Jadi gereja Kristus adalah gereja yang percaya ada satu God dan ada satu anak God. Sementara bukan gereja Kristus kalau God itu terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kutipan berikut katakan,
pengetahuan tentang God adalah fondasi daripada semua pendidikan yang benar, semua service yang benar. Pengetahuan yang benar ini satu-satunya safeguard terhadap penggodaan. Dan hanya pengetahuan yang benar inilah yang bisa membuat karakter kita menjadi sama dengan karakter Tuhan. Artinya kalau pengertian saya tentang God itu adalah satu God yang terdiri dari 3 personality, itu nggak akan membuat saya punya karakter dirubahkan sesuai dengan God. Sama dengan di 2 Korintus 3:18, kita harus melihat karakter God yang benar kalau mau dirubahkan sesuai dengan God yang benar. Dan kalau kita punya pengertian tentang God itu salah, saya nggak bisa dirubahkan menjadi seperti karakter yang bukan God yang saya pikir adalah God. Jadi ini hal keselamatan. Fundamental principles adalah prinsip-prinsip kebenaran termasuk percaya. Sementara fundamental belief adalah belief tapi melanggar hukum Tuhan. Seperti yang kita baca tadi. Kita baca selanjutnya. Inilah pengetahuan yang dibutuhkan semua orang untuk bisa membangun orang lain. Transformasi daripada karakter, kehidupan yang murni, efisiensi dalam service, dan mentaati prinsip-prinsip yang benar. Semua ini sangat berketergantungan kepada pengetahuan God yang benar. Artinya semua ini nggak akan terjadi kalau pengetahuan saya tentang God berbeda daripada apa yang God bilang tentang anaknya dan apa yang anaknya bilang benar bahwa dia anak God. Kalau pengetahuan saya salah, tidak ada transformation of character, tidak ada purity of life, tidak ada efficiency in service, tidak ada adherence to correct principles kalau pengertian God saya salah. Dan pengetahuan ini sangat penting untuk mempersiapkan 2 hal, hidup sekarang dan hidup kekal nanti. Artinya kalau saya punya pengertian tentang God itu salah, saya nggak akan memperoleh kehidupan kekal. Semua doktrin kita harus didasarkan harus berdasarkan pengertian yang benar tentang God. Dan kita sudah belajar, ini adalah the greatest atau the first commandment. Sebelum kita bisa menurut hukum yang benar, kita harus tahu dulu hukumnya siapa ini. Semua ini sangat bergantung atau berdasarkan pengetahuan tentang God yang benar. 2 Petrus 1:2 katakan, grace dengan peace. Grace adalah kuasa Tuhan, peace adalah hasil daripada buah roh. Kan? Grace dengan peace ini, kiranya ini dilimpahkan kepada kamu, dan ini hanya bisa dilimpahkan kepada kamu melalui pengetahuan God yang benar dan melalui pengetahuan tentang Tuhan Yesus, anak bigatan satu-satunya yang benar. Salah ini, nggak ada grace, nggak ada peace. Grace adalah kuasa yang menyangkupkan saya untuk menurut 10 hukum. Roma 1:5. Ayat berikutnya dikatakan, sesuai dengan dia punya kuasa ilahi, dia telah memberikan kepada kita semua hal yang ada urusannya dengan kita punya kehidupan dan kehidupan kita yang godly. Godly artinya like God. Jadi kita nggak bisa memiliki kehidupan yang memantulkan karakter God kalau kita nggak mengenal dia. Karena semua hal tentang life dengan godliness itu hanya bisa diperoleh melalui pengetahuan tentang dia yang benar. Nggak bisa pengetahuan yang salah. Lalu saya terima grace, terima peace, terima life and godliness. Efesus 1:17 dikatakan bahwa lawan daripada misteri. Kalau saya nggak kenal God, itu namanya misteri. Dan lawannya misteri artinya saya bisa kenal sesuatu yang tidak disembunyikan, misteri. Lawannya adalah sesuatu yang diungkapkan. Di Efesus 1:17 dikatakan, that the God of our Lord Jesus Christ, yang adalah Bapa kemuliaan, memberikan kepada kamu roh, hikmat, dan revelation. Bukan misteri. Diungkapkan dia atau kita diungkapkan knowledge tentang dia. Sehingga Bapa kita bukan misteri karena pengetahuan tentang dia di-reveal. Revelation. Dan revelation itu sama dengan the revelation of Jesus Christ. Dengan saya mengenal Tuhan Yesus, saya mengenal Bapa. Di Yohanes 14:9 dikatakan, Tuhan bilang, kamu lihat saya, kamu kenal saya, kamu kenal Bapa. Jadi Bapa bisa dikenal
karena kita bisa kenal Tuhan Yesus. Tapi kalau Bapa nggak dikenal, artinya saya nggak kenal Tuhan Yesus. Bagaimana saya bisa selamat kalau yang selamatkan saya tidak kenal? Bagaimana saya bisa percaya kepada yang saya tidak kenal? Di ayat 18 dikatakan, agar kamu punya mata pengertian atau pikiran kamu bisa diterangi atau tidak dibutakan, agar tidak tetap God itu menjadi misteri bagi kamu. Jadi saya bisa mengenal, dan mengenal God itu sangat penting untuk saya punya keselamatan. 1 Korintus 8 ayat 6 katakan, ada satu God, dan God itu Father. Ada satu Lord Jesus Christ yang kita tahu adalah anaknya. Kolose 1 ayat 16, melalui anaknya semua diciptakan. Semua diciptakan melalui anaknya. Jadi betul, God menciptakan segala-galanya melalui anaknya. Di Kejadian 1:26, God bilang, mari kami. Dan kalau dia menciptakan melalui anak, artinya dia bicara kepada anaknya. Dia nggak bicara kepada dirinya, dia nggak bilang, mari saya. Dia bilang, mari kami. Kami artinya lebih dari satu oknum, lebih dari satu personages, lebih dari satu individuality, lebih dari satu kepribadian. Satu oknum bicara kepada oknum yang lain, dia nggak bilang kepada dirinya, dia sebagai God nggak bilang kepada anaknya yang adalah dia bilang kepada oknum anaknya, mari kami ciptakan manusia sesuai dengan kami dua punya image. Efesus 3 ayat 9 dikatakan, God, Bapa menciptakan segala-galanya melalui anaknya. Artinya ada dua oknum. Dia nggak menciptakan segala-galanya melalui dirinya. Melalui anaknya dia ciptakan semuanya. Oke, mari kita akan lihat sekarang mengenai the throne of God. The throne of God ini akan mengungkapkan ada berapa God dan ada berapa oknum dari the throne of God. Wahyu 22 ayat 1 dikatakan, dia menunjukkan kepada saya, Yohanes, sungai yang murni daripada air kehidupan. Jernih seperti kristal, keluar dari tahta God, Bapa, dan tahta Lamb, domba kan. Jadi di sini, tahta itu ada dua yang duduk, God dengan Lamb. Bukan God yang adalah Father, Son dengan Holy Ghost, no. God yang adalah Father dengan Lamb, dua oknum. Di tengah-tengah situ ada pohon kehidupan. Jadi tadi katakan ada air kehidupan. Lalu sekarang ada pohon kehidupan. Jadi boleh dikatakan ada tiga di sini. Ada God, ada domba, ada air kehidupan. Jadi ada tiga yang berbeda. Nah, apa ini water of life? Apa ini air kehidupan? Matius 4 ayat 4 dikatakan, Tuhan Yesus bilang kepada setan, manusia enggak hidup hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut God. Tadi dikatakan bahwa ada sungai air kehidupan yang keluar dari tahta Bapa. Sekarang yang keluar dari mulut Tuhan atau mulut God adalah setiap firman yang keluar dari mulut. Proceedeth out. Jadi ada God, ada Lamb, dan ada River of Life. Dan River of Life ini keluar sebagaimana firman Tuhan pun keluar dari mulut God atau dari tahta God. Yohanes 6 ayat 63 dikatakan, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Bapa yang sekarang keluar dari mulut anaknya adalah roh dan kehidupan. Roh dan kehidupan, spirit dengan life. Apa yang Tuhan Yesus maksudkan waktu dia bilang itu? John 7 ayat 38-39 katakan, keluar dari dia punya belly, rivers, sungai, air kehidupan. Ayat 39 dikatakan, dia bicara ini tentang dia punya spirit. Artinya kalau kita lihat di tahta Bapa ada oknum God Bapa, ada oknum anak domba, dan keluar dari mereka firman Tuhan atau spirit of life, kehidupan. Dan itu bukan oknum. Itu yang ketiganya, walaupun itu bukan oknum ketiga. Jadi ada oknum Bapa, ada oknum anak, dan ada roh mereka. Karena sama-sama keluar dari tahta, dan di tahta duduk Bapa dan anak. Artinya air kehidupan ini yang juga dilambangkan oleh pohon kehidupan adalah firman kehidupan, adalah roh kehidupan yang keluar dari mulut Bapa dan anak. Ini adalah Roh Kudus, bukan oknum ketiga. Bapa oknum satu,
anak oknum 1, roh ini roh mereka. Early Writings 54 paragraf 2 katakan, saya melihat tahta. Dan di tahta itu duduk Bapa dan Anak. Cuma 2, Bapa dan Anak. Enggak dibilang Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tidak ada. Hanya Bapa dan Anak, dan Roh Kudus itu adalah roh mereka yang keluar dari mereka, bukan oknum ketiga. Youth instructor katakan the Father and the Son, Bapa dan Anak lah. Artinya nggak ada selain Bapa dan Anak. Alone, Bapa dan Anak, hanya Bapa dan Anak yang perlu di-exalt, yang perlu ditinggikan. Sekali lagi, kenapa nggak ditinggikan Roh Kudus kalau dia oknum ketiga? Kenapa Roh Kudus nggak duduk di tahta kalau dia oknum ketiga? Roh Kudus adalah rohnya mereka. Rohnya Bapa, satu oknum, rohnya Anak, oknum kedua. Sakaria 6 ayat 13 dikatakan, dia akan duduk di dia punya tahta bersama dengan Bapa, dia akan menjadi imam di atas tahtanya, dan Council of Peace shall be between them both. Council of Peace itu antara Bapa dan Anak, di mana oknum ketiganya. Both artinya 2. Both artinya 2. Oke, waktu Tuhan Yesus tinggalkan sanctuary, Early Writings 48, dan mereka yang kudus dan benar akan tetap kudus dan benar selama-lamanya, karena semua dosa mereka sudah di-blotted out, dan mereka akan dimeteraikan dengan meterai living God. Tapi mereka yang unjust dengan filthy, tidak benar dan masih kotor, akan tetap selama-lamanya unjust dengan filthy. Nanti nggak akan ada lagi imam di sanctuary untuk memberikan persembahan atau korban bagi dosa mereka. Pengakuan-pengakuan mereka dan doa-doa mereka di hadapan tahta Bapa. Artinya kita bisa lihat bahwa tahta Bapa itu ada di sanctuary. Ada di sanctuary. Dan yang duduk di situ adalah Bapa dan Anak. Dan yang keluar dari mereka adalah roh mereka. Jadi yang saya mau tekankan adalah ada tahta Bapa di sanctuary. Oleh sebab itu mereka harus diselamatkan dari murka yang akan dicurahkan sebelum Tuhan Yesus tinggalkan bilik yang maha suci. Karena di saat Tuhan Yesus tinggalkan bilik maha suci, nggak ada lagi yang akan mengampuni dosa mereka, sehingga mereka akan tetap mempertahankan dosa mereka dan mereka akan terima murka Tuhan. Dan kita mau lihat dia punya sanctuary di mana Bapa punya tahta ada di situ. Kita lihat ini imam ini berdiri di bilik suci, holy place. Dia punya meja showbread, dia punya candlestick, dan dia punya altar of incense namanya. Dan di sebelah kiri ini adalah the most holy place, dan kita tahu Bapa berdiam di situ. Dan Bapa berdiam di situ. Ini namanya Shekinah Glory. Tiap sekali setahun disitulah hari penghakimannya. Jadi Bapa di most holy place. Dan kalau kita lihat di most holy place itu di sebelah barat daripada sanctuary, di sebelah barat. Lalu kita lihat di Yeskel 8:15 dikatakan, Son of Man kepada Yeskel, berpaling lagi lah, kamu akan melihat abomination yang lebih besar lagi daripada yang kamu sudah lihat. Dan dilihatnya di sanctuary. Jadi kita akan lihat abomination, satu kekejian yang terjadi di sanctuary, di mana di situ ada tahta Bapa. Dan kalau kita lihat di sini, Yeskel 8:16, Yeskel melihat di antara porch dengan altar ada sekitar 25 orang yang membelakangi Ka'bah Tuhan. Artinya kalau mereka membelakangi the temple of Jehovah, artinya mereka membelakangi the throne of God. Dia punya tahta kan. Kalau mereka membelakangi the throne of God, di mana ada domba dan God duduk situ, mereka bisa tahu nggak ada berapa yang duduk di situ. Kalau mereka membelakanginya, artinya mereka nggak melihat, artinya mereka tidak memiliki the knowledge of God kalau mereka membelakangi tahta di mana God dengan domba duduk. Jadi mereka nggak bisa lihat ada dua oknum. Dan karena mereka membelakangi, artinya mereka nggak bisa mengerti. Mereka nggak ada knowledge daripada God karena mereka membelakangi tahta Tuhan. Dan mereka menghadap timur dan mereka sembah matahari di sebelah timur. Dan kalau kita lihat ini General Conference of the Seventh-day Adventist Church, North American Division, mereka punya gambar apa? Matahari. Ini mataharinya. Jadi ada penyembahan matahari ini. Kan? Dan ini gambar ini kan, ini di temple mereka sedang membelakangi the temple of God. Dia punya throne dan mereka sedang sembah matahari. Dan ada sekitar berapa orang? Ada sekitar 25 orang
yang melakukan hal itu kan. Itu sebabnya mereka nggak mengenal God, karena mereka nggak lihat ke arah barat untuk bisa melihat bahwa ada dua oknum, salah satunya adalah God. Nah, ini dia punya gambar. Jadi ini sebelah barat dan ini sebelah timur. Di sini mataharinya. Dan God di sebelah barat kan. Dan kalau mereka melihatnya ke sebelah timur, mereka nggak bisa lihat God dengan dia punya lamb yang ada di sanctuary. Jadi sekitar 25 orang, mereka nggak bisa tahu dan mereka nggak bisa mengenal atau memiliki the knowledge of God. Oke, kita lihat kutipan daripada kutipan ini adalah letter from the office of the President of the General Conference of Seventh-day Adventists, B.E. Jacobs, Administrative Assistant to the President, November 1, 1990. Katakan di sini di General Conference, badan yang tertinggi untuk membuat keputusan komite tentu saja adalah General Conference Committee, Komite General Conference. Dikatakan di sini. Di sini ada komite yang kita namakan General Conference Officers, yang terdiri dari sekitar 25 atau 26 individuals. President, Secretaries, Treasurers, dan orang-orang yang lain lagi. Komite ini adalah screening committee that determines the items that need to go to the General Conference Committee. Artinya, inilah yang mendikte, ini badan yang tertinggi yang mendikte apa doktrin-doktrin gereja dan apa yang ditaruh di fundamental beliefs. Dan jumlahnya mereka bilang apa? Sekitar 25 orang. Kita baca di Yeskel 8:16 dikatakan, mereka yang worship the sun ke arah timur, jumlahnya berapa? Sekitar 25 orang. Kita baca selanjutnya, adalah hasil bekerja prinsip-prinsip yang salah yang membuat cause of God atau pekerjaan Tuhan itu menjadi satu hal yang kita perlu rasa malu. Orang-orang sudah kehilangan kepercayaan mereka kepada tim manajemennya, orang-orang yang bekerja di atas. Namun, kita masih mendengar bahwa suara conference adalah suara God. Dan Ron Hubbard bilang, setiap kali saya mendengar bahwa suara conference adalah suara God, itu hampir-hampir satu penghujatan katanya. Memang suara conference harusnya menjadi suara God. Tetapi suara conference, the voice of the conference, is not the voice of God. Bukan voice of God. Manuskrip 37. Di Testimony volume 3 kita baca, make sure perhatikan ini katanya. Perhatikan ini. Mereka yang menerima tanda yang murni, yang adalah hasil pekerjaan Roh Kudus, adalah orang-orang yang ditandai sebagai orang-orang yang berjubah linen, yang berkeluh kesah, sigh and cry, untuk semua kekejian yang terjadi di dalam gereja. Jadi mereka melihat kekejiannya, dan salah satu kekejian adalah yang sekitar 25 orang ini yang mendikte doktrin organisasi, mereka sembah matahari dan membelakangi temple, sehingga mereka punya pengetahuan tentang God, unknown God. Dan dikatakan di sini, baca Yehezkiel chapter 9. Mari kita baca Yehezkiel chapter 9 ayat 4. Dan the Lord said unto him, pergi ke tengah-tengah kota, ke tengah-tengah Jerusalem, dan kasih tanda orang-orang di dahi yang sigh and cry untuk semua kekejian yang terjadi di gereja. Artinya, orang-orang yang dimeteraikan, mereka dimeteraikannya di dahi karena mereka sigh and cry. Mereka sedih untuk melihat kekejian yang terjadi di tengah-tengah. Sementara mereka sembah matahari dengan membelakangi tahta Bapa dan Domba, sehingga mereka enggak memiliki the knowledge of God. Artinya orang-orang yang dimeteraikan adalah orang-orang yang tahu ada kekejian, sehingga mereka sigh and cry karena ada kekejiannya. Orang yang enggak sigh and cry adalah orang yang enggak tahu bahwa ini salah, bahwa ini bukan doktrin Advent yang sesungguhnya. Di Wahyu 17 ayat 5 dikatakan, di dahinya, ini dahi, ini orang-orang yang tidak sigh and cry. Orang-orang yang di dahinya ada tertulis nama mystery. Nah, mystery artinya mereka nggak bisa hitung ada berapa God. Mereka bilang ada satu God yang terdiri dari 3 personalities. Dan itu ajaran Babylon, kan? Ajaran Babylon. Jadi di Yerusalem, di gereja, ada yang mengadopsi doktrin Babylon yang adalah doktrin Trinitas. Dan kita lihat di sini, di
Catechism of the Catholic Church, misteri daripada Most Holy Trinity adalah central, the source, most fundamental, dan terpenting dari semua ajaran gereja. Itu adalah fondasi, fundamental belief-nya Adventist sama dengan fundamental belief-nya Katolik. Sama-sama misteri. Dan misteri itu nggak kenal God. Dan kalau nggak kenal God, mereka nggak akan cry dan tidak akan dimeteraikan di dahi mereka. Sementara mereka akan terima tanda binatang di dahi mereka. Karena ini adalah tanda misteri Babylon. Kita lihat nomor 2 daripada fundamental belief adalah Trinitas. Sama dengan Katolik, sama. Dikatakan ada satu God dan satu God-nya Father, Son, dengan Holy Spirit. Artinya mereka nggak bisa lihat karena mereka sudah membelakangi dia punya temple, membelakangi dia punya the throne of God yang duduk God, oknum 1, dan oknum yang satu lagi adalah anak. Mereka nggak bisa lihat lagi. Sementara mereka menghadap timur, dan yang menghadap timur sembah matahari. Dan kita tahu, Babylon sembah matahari. Misteri Trinitas sembah matahari. Mengenai Babylon, dosanya sudah sampai ke surga dan God ingat dosa-dosanya. Dia telah mengisi dengan penuh dia punya guilt dan akan menerima kehancuran dan kebinasaan. Tetapi God masih ada orang-orang di Babylon. Dan sebelum dicurahkannya penghakimannya, 7 last plagues, orang-orang yang setia ini harus dipanggil keluar agar mereka tidak kena kebinasaan yang ditujukan kepada Babylon. Oleh sebab itu, gerakan yang disimbol oleh malaikat yang turun dari surga, yang menerangi bumi dengan kemuliaannya, crying. Tunggu ya. Orang-orang yang crying adalah orang-orang yang sigh and cry karena mereka tahu Babylon sudah jatuh dan sudah mau menimpa dia punya orang-orang di dalam situ. Karena dia punya abomination, salah satunya adalah doktrin daripada Trinitas ini. Dan mereka cry. Dan cryingnya bukan cuma menangis, cryingnya dengan keras mereka serukan suara yang keras bilang dosa-dosa Babylon termasuk doktrinnya agar umat Tuhan keluar. Karena di saat umat Tuhan melihat dia punya abomination, mereka mulai kabarkan pekabaran ini untuk memanggil umat Tuhan untuk keluar sebelum Babylon dibinasakan. Sama dengan Lot dengan keluarganya dipanggil keluar sebelum dikunjungi api dan belerang. Dan orang-orang yang sigh and cry ini, mereka mengerti apa yang membuat Babylon. Sementara orang-orang di Babylon nggak mengerti. Itu sebabnya mereka nggak sigh and cry. Dan untuk mereka sigh and cry, mereka harus mengerti ini dan memanggil umat Tuhan keluar, karena itulah yang membuat mereka dimeteraikan di dahi mereka. Seperti yang kita sudah baca tadi. Dan pekabarannya adalah come out of her, keluar daripada dia, my people. Dan ini, amaran ini bergabung dengan pekabaran malaikat ketiga dan menjadi loud cry. Artinya loud cry itu adalah orang-orang yang sigh and cry karena mereka mengerti ada terjadi kemurtatan dari yang mengaku umat Tuhan karena mereka sudah menganut doktrin Babylon dan sudah membelakangi the temple of God sehingga mereka tidak ada the true knowledge of God. Di Early Writings 261, saya melihat God ada umat Tuhan yang jujur di antara Adventist nominal dan gereja-gereja yang sudah jatuh yang lain. Dan sebelum dicurahkannya 7 laknat ini, ministers dengan anggotanya akan dipanggil keluar dari gereja-gereja ini dan mereka akan dengan senang menerima kebenaran ini. Setan mengetahui hal ini. Sebelum the loud cry daripada pekabaran malaikat diberikan, dia membangkitkan satu kebangunan rohani. Sehingga atau dia harapkan orang-orang yang sudah tolak kebenaran ini bisa pikir bahwa God masih bekerja dalam mereka. Dia harap untuk menipu orang-orang untuk berpikir bahwa God masih bekerja di dalam gereja-gereja mereka. Padahal sudah tidak lagi. Tetapi waktu terang, loud cry, dikumandangkan dengan loud, dengan cry, semua yang jujur, yang bisa melihat ini, akan tinggalkan gereja-gereja ini dan bergabung dengan remnant. Wahyu 12:17, remnant yang memiliki kesaksian Yesus Kristus dan memelihara 10 hukum. Efesus 1:17, agar God our Lord Jesus Christ, Father of glory, reveal, mengungkapkan dirinya, bukan misteri. God adalah a revelation of God. Dia ungkapkan, dia bukan misteri. Kita perlu mengenal God karena dia sudah ungkapkan dirinya melalui firman-Nya, melalui anaknya, sehingga kita nggak
perlu bilang kita nggak kenal dia. Untuk bilang nggak kenal artinya kita tidak melihat apa yang diungkapkan oleh anaknya. Dan inilah pekabaran di mana kita harus reveal the true God dalam pekabaran Loud Cry ini. Sehingga kita punya mata pengertian bisa diterangi. Dan waktu kita punya mata diterangi, kita diterangi dengan kemuliaannya. Dan kalau kita diterangi dengan kemuliaannya, kita yang sudah melihat bahwa God itu Bapa dan Jesus Christ is anak Bapa dan Roh Kudus adalah roh mereka, bukan oknum ketiga. Kita yang sudah diterangi dengan pengetahuan itu, dengan seruan yang nyaring, dunia akan diterangi dengan pengertian itu, the knowledge of God. Dan dunia akan diterangi dengan kemuliaannya. Jadi kita harus benar-benar mengerti ini dan mengabarkannya agar dunia bisa mengenal God. Sehingga yang mau tolak, yang perlu terima dan semua sudah lihat, sehingga setelah itu pintu tertutup. Semoga kita diterangi dengan kemuliaan Tuhan karena kita bisa melihat kebenaran daripada the true God, Father, and the Son Jesus Christ, yang mana melalui rohnya mereka kita semua bisa mengenal kebenaran ini. The classes who deny the Father and the Son are rapidly increasing in the world, and the name given to this class by the Bible is Antichrist. There are men who profess to be ministers of the gospel who are teaching heresy and deceiving many, and leading thousands in the way of apostasy.